Baik, apakah suara saya terdengar? Dengar. Baik, eh, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai dinamika masyarakat dan kebudayaan. Bentar. Dinamika masyarakat dan kebudayaan. Dinamika masyarakat dan kebudayaan terdiri dari peristiwa kebudayaan. Setiap masyarakat memiliki budaya yang bersifat khas, yaitu dimiliki oleh masyarakat tersebut. Ciri khas perbedaan itu disebabkan oleh perbedaan latar belakang masyarakat yang bersangkutan. Adapun faktor-faktor penyebab perbedaan kebudayaan. Yang pertama yaitu faktor alam. Faktor alam atau lingkungan geografis ialah faktor letak, tata bumi, iklim, dan lainnya. Contohnya itu seperti orang yang hidup di daerah dingin, cenderung akan membuat dan mengenakan baju yang tebal, seperti kain wol yang berasal dari Australia, karena di sana ditemukan banyak domba dan sebagainya. Yang kedua yaitu faktor kebiasaan. Kebiasaan yang ada di suatu masyarakat berbeda dengan yang lainnya. Kadangkala apa yang boleh dalam masyarakat tertentu dilarang oleh masyarakat yang lain. Yang ketiga yaitu faktor kedaerahan. Melahirkan budaya-budaya khusus atau subkultur pada masyarakat yang tinggal di daerah berlainan satu sama lain. Yang keempat yaitu ada pelapisan sosial. Strata sosial dapat mempengaruhi perbedaan kebudayaan golongan masyarakat. Selanjutnya yaitu ada kecenderungan bertahan dan berubahnya kebudayaan. Dalam mempelajari kebudayaan, selalu harus diperhatikan hubungan antara unsur-unsur yang mempengaruhi budaya itu, cenderung bertahan atau berubah, dan situasi serta kondisi yang dialami masyarakat yang bersangkutan. Adapun unsur-unsur penyebab kecenderungan bertahannya suatu budaya, yang pertama ideologi. Ideologi digunakan sebagai pedoman hidup suatu bangsa. Yang kedua unsur kepercayaan atau religi. Didasarkan pada suatu keyakinan akan kebenaran atau keimanan. Yang ketiga yaitu ada seni. Pengungkapan rasa cinta kasih sayang, kemesraan baik terhadap Tuhan maupun manusia. Yang keempat yaitu bahasa sebagai alat komunikasi atau penghubung suatu maksud antar manusia. Dari keempat unsur tersebut cenderung bertahan dari masa ke masa. Lalu ada unsur kecenderungan perubahan budaya. Yang pertama yaitu mata pencaharian. Perubahan ini mencakup sistem produksi, distribusi, konsumsi. Karena disebabkan rasa tidak puas terhadap keadaan dan situasi yang ada. Lalu meningkatnya juga kebutuhan manusia. Yang kedua yaitu ada sistem teknologi. Perkembangan teknologi dapat dilihat dari periodisasi zaman, yaitu zaman batu, perunggu, besi, dan kini disebut zaman modern. Yang ketiga yaitu pengetahuan. Ilmu pengetahuan terus berkembang sesuai dengan perkembangan dan tingkat keingintahuan manusia. Selanjutnya yaitu budaya dan pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Budaya berfungsi membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup manusia terdiri atas kebutuhan biologis, sosial, dan psikologis. Kebutuhan manusia akan berbeda sesuai dengan tempat, waktu, situasi, dan kondisi. Adapun kebutuhan manusia yang pertama yaitu biologis. Mutlak harus dipenuhi karena manusia mencakup
membutuhkan makanan dan minuman, istirahat, perlindungan dari iklim cuaca, pelepasan dorongan seksual. Yang kedua yaitu sosial. Untuk memudahkan tercapainya kebutuhan biologis, manusia memerlukan kebutuhan sosial, seperti kegiatan bersama, berkomunikasi, keteraturan dan kontroversial, serta pendidikan. Yang ketiga yaitu psikologis. Manusia membutuhkan rileks atau santai, kasih sayang, kepuasan altruistik, serta kepuasan ego. Lalu budaya diperoleh melalui proses belajar. Kebudayaan diperoleh melalui proses belajar dari masyarakat dan lingkungannya. Tata kelakuan yang didasari kebudayaan dipelajari oleh anggota masyarakat yang lain secara turun-temurun. Proses belajar kebudayaan oleh manusia. Yang pertama yaitu internalisasi, dipengaruhi lingkungan internal dalam diri manusia maupun eksternal pengaruh dari luar diri manusia. Yang kedua yaitu sosialisasi, belajar pola-pola tindakan dalam interaksi dengan segala macam individu sekitarnya. Lalu yang ketiga enkulturasi, mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran serta sikapnya dengan adat istiadat, sistem norma, dan peraturan-peraturan yang hidup. Selanjutnya yaitu pengaruh terhadap lingkungan, pengaruh budaya terhadap lingkungan. Budaya yang dikembangkan oleh manusia akan berimplikasi pada lingkungan tempat kebudayaan itu berkembang. Masalah kebudayaan dan lingkungan. Yang pertama yaitu ada physical environment seperti temperatur, curah hujan, iklim, wilayah geografis, flora dan fauna. Yang kedua yaitu cultural social environment seperti aspek kebudayaan, mencakup norma-norma, adat istiadat dan nilai-nilai. Yang ketiga yaitu environmental orientation dan representation, yaitu persepsi dan kepercayaan kognitif yang berbeda-beda. Lalu yang keempat yaitu environmental behavior and process, bagaimana masyarakat menggunakan lingkungan dalam hubungan sosial. Yang kelima yaitu outcarriers product, yaitu hasil dari tindakan manusia. Selanjutnya yaitu ada proses dan perkembangan kebudayaan. Kebudayaan mengalami perubahan dan perkembangannya sejalan dengan perkembangan manusia itu. Perkembangan kebudayaan terhadap dinamika kehidupan seseorang bersikap kompleks, memiliki eksistensi dan kesinambungan juga menjadi warisan sosial. Proses pengembangan kebudayaan adanya kontrol atau kendali terhadap perilaku reguler yang tampak yang ditampilkan oleh para penganut kebudayaan. Nah, selanjutnya yaitu problematika kebudayaan. Yang pertama yaitu ada pandangan hidup dan sistem kepercayaan. Yang kedua perbedaan persepsi atau sudut pandang. Yang ketiga faktor psikologi atau kejiwaan. Yang keempat masyarakat yang terasing dan kurang komunikasi dengan masyarakat luar. Yang kelima sikap tradisionalisme yang berprasangka buruk terhadap hal-hal baru. Yang keenam ada sikap etnosentrisme, yang ketujuh ada perkembangan iptek, yang kedelapan ada culture shock atau gagap budaya. Selanjutnya yaitu ada triangulasi individu, masyarakat, dan kebudayaan. Terlihat bahwa terdapat hubungan timbal balik antara individu, masyarakat, dan kebudayaan yang mempengaruhi kehidupan manusia. Keterkaitan itu disebabkan apabila kita berbicara masalah manusia dengan kebudayaan. Kerangka pemikiran triangulasi menunjukkan keeratan hubungan antara individu, masyarakat, dan kebudayaan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Mungkin sekian materi yang telah saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan atau saran, boleh disampaikan. Baik, jika tidak ada yang bertanya, mungkin dicukupkan.
Sekian dan terima kasih.